Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih seputar jenazah, saya sampaikan beberapa hadis kembali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya bahwa ada seorang perempuan hitam atau seorang pemuda, pekerjaannya seorang pemudi ya, seorang perempuan hitam, pekerjaannya tukang sapu masjid. Pada ketika Rasulullah mencari-cari dan ditanya oleh beliau kepada orang-orang, jawab mereka itu, dia telah meninggal dunia. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa kamu tidak memberitahukan saya? Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, seolah-olah mereka itu menganggap kematiannya soal yang ya biasa saja lah, sepi saja. Berkata pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan kepada saya kuburannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantarkan oleh orang-orang itu, lalu beliau ingin mensolatkannya. Setelah selesai, berkata beliau, kubur-kubur ini gelap gulita. Semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada penghuninya dengan sholatku ini. Jadi ini menandakan bahwa salah satu manfaat sholat jenazah itu memberikan cahaya bagi penghuni kubur. Karena kuburan itu, dawuhnya Rasulullah itu gelap gulita. Jadi di kubur itu gelap, kalau kita mensolatkan si mayat, insya Allah itu memberikan penerangan. Tapi di riwayat terdahulu, sholat yang yang dikabulkan oleh Allah, yang pahalanya besar, itu salah satunya dalam riwayat terdahulu bahwa yang mensolati kita ini benar-benar orang yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Gitu ya, penekanannya di situ. Riwayat kemarin yang sudah saya sampaikan. Jadi apabila disolatkan dengan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun, ya. Jadi ada penekanan mensekutukan Allah itu. Maka mari saudara-saudaraku, tauhid ini terus kita perbarui, kita lihat terus apakah ada hal-hal kesirikan, hal-hal yang mensekutukan Allah yang kita lakukan. Kita yang bisa mencari, kita yang tahu, ya. Jadi jangan sampai ada ibadah-ibadah, ada hal-hal yang dalam hati kita ini kita masih mensekutukan Allah. Ya, kita cari kembali. Kita perbaiki terus tauhid kita sampai lafal la ilaha illallah ini benar-benar murni, benar-benar khusyuk dalam diri kita. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu melihat jenazah, hendaklah kamu berdiri sampai ia lewat atau setelah dikuburkan. Keterangannya, jika misalnya jenazah itu lewat di depan kita, jika kita turut mengantarkannya ke kuburan. Jadi kalau ada jenazah, kita usahakan berdiri. Ada jenazah lewat, kita usahakan berdiri. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu turut mengantarkan jenazah, janganlah kamu duduk sebelum dikebumikan. Jadi sebelum jenazah ini ditutup liang lahatnya, ya, liang kuburnya itu, jangan kita duduk. Ya, ini yang disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi janganlah kamu duduk sebelum mayat itu dikebumikan. Ya. Dari Jabir bin Abdullah katanya, lewatlah satu jenazah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berdiri dan kami pun berdiri pula. Kata kami, itu jenazah perempuan Yahudi. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mati itu suatu hal yang ngeri atau mengerikan, ya. Apabila kamu melihat jenazah, maka berdirilah. Jadi satu, Rasulullah menyampaikan bahwa kematian itu mengerikan. Jadi ini kita bisa ambil ibrahnya, ya, kita ambil pelajarannya bahwa kematian itu mengerikan. Lalu yang kedua, siapapun yang meninggal, siapapun yang mati, termasuk orang Yahudi sekalipun, orang kafir sekalipun, kita tetap berdiri. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk berdiri apabila kita melihat mayat atau jenazah yang sedang lewat di depan kita. Ya. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an katanya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan mayit, beliau berdoa dan saya hafal doanya itu, yaitu, ya Allah, ampuni dan berilah rahmat kepadanya, maafkanlah dia, suguhkan kepadanya yang lezat, luaskan kuburnya, bersihkan dia dengan air dan salju, sucikan dia dari segala kesalahan, seperti engkau membersihkan baju putih dari noda. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih bagus, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, istrinya dengan istri yang lebih baik. Masukkanlah dia ke dalam surga, lindungilah dia dari azab kubur dan api neraka.
kata Auf bin Malik, telah mendengar doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada jenazah itu, timbul keinginan saya kalau mayat itu sendiri adalah diriku sendiri. Ini keterangannya sebab dia yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berdoa ini akan dimakbulkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah berdoa dan sahabat Auf bin Malik ini radhiyallahu an menginginkan seandainya itu saya yang didoakan seperti itu. Jadi betapa bahagianya ya didoakan Rasulullah langsung seperti itu. Insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain saya akan sampaikan doa-doa dan artinya seputar jenazah ya. Jadi ini saya sampaikan riwayat-riwayatnya saja dulu. Jadi sampai seputar jenazah. Dari Samrah bin Jundab radhiyallahu an katanya, saya mengingini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah Ummu Ka'ab yang mati karena melahirkan anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah pinggangnya. Jadi untuk mensolatkan jenazah, jadi kalau ada imam atau kita sholat sendiri itu untuk jenazah perempuan, jenazah wanita kita di tengah-tengah ya. Saya pernah ikut sholat jenazah, cuman karena itu sudah tokoh ya, sudah tokohnya di situ mensolatkan jenazah laki-laki itu di tengah. Jadi harusnya laki-laki itu di kepala ya. Jadi kalau sholat jenazah wanita ya, ini yang diriwayatkan di sini jenazahnya Ummu Ka'ab ya, setelah beliau melahirkan itu meninggal, Rasulullah itu mensolatkan dengan berdiri di tengah-tengah, jadi di pinggang jenazah. Jadi sekali lagi saya waktu itu ikut sholat jenazah, hanya saja karena itu orang yang dituakan, saya agak belum ada keberanian untuk menyampaikan bahwa untuk sholat jenazah laki-laki itu di kepala. Ini justru kebalikan. Beliaunya sholat di tengah-tengah. Ya, sekali lagi karena dia dituakan dan saya ini apalah, jadi belum berani untuk menyampaikan. Seandainya ada kesempatan berdua, mungkin saya akan sampaikan itu. Tapi karena tidak memungkinkan, jadi tidak mungkin saya sampaikan di tengah-tengah atau pada saat melakukan sholat jenazah itu. Beliau menjadi imam sholat jenazah itu di kepala, di pinggang, ya, di pinggang jenazah laki-laki. Padahal seharusnya untuk di tengah, di pinggangnya itu untuk jenazah perempuan. Jadi ini mungkin yang penekanannya ya. Harap kita panjenengan semua tahu kalau kita sholat jenazah, kalau misalnya kita sendirian gitu, misalnya perempuan itu kita sholatnya di tengah ya. Jadi kalau laki-laki di tengah itu maksudnya di pinggang ya. Jadi kalau laki-laki mayatnya, jenazahnya laki-laki, kita di kepala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita sambung dengan riwayat-riwayat yang lain masih seputar jenazah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.